Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan keislamannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat Ustaz. Insya Allah, Allah Akbar, Masya Allah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik anak-anakku sekalian soleh dan soleha, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Kita akan mempelajari tentang materi tematik 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Bersama Ustadz Alis yang paling gagah. Masya Allah. Baik. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menyimak videonya dari Ustadz, kalian mampu membuat kesimpulan dengan benar. Kesimpulan ya. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila dalam Pancasila dengan tepat. Mantap. Wah, susah lagi nih Ustadz. Aduh. Jangan dong. Jangan berputus asa. Tetap semangat. Itu adalah salah satu penerapan sila Pancasila. Sila ke-3. Rela berkorban untuk Indonesia, untuk kemajuan diri maupun bangsa kita yang tercinta ini. Masya Allah. Baik. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama tentang kesimpulan. Wow. Kalian masih ingat tentang cara membuat kesimpulan yang baik? Kita akan pelajari. Kesimpulan yang baik berisikan ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, ada intisari dari tulisan, dimulai dari yang khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Anak soleh, Ustadz beri contoh ya tentang kesimpulan. Pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ada pesan yang ingin disampaikan. Contohnya misalnya ketika kita membaca tentang cerita Malin Kundang. Dalam cerita Malin Kundang, anakku yang soleh dan soleha, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Anakku yang soleh dan soleha, yang ingin Ustadz sampaikan adalah bahwa kesimpulan tidak mesti harus 1, bisa 2, 3, dan mungkin banyak. Misalnya contoh dalam cerita Malin Kundang. Pesan pertama yang mungkin dapat kita tarik dari pesan Malin Kundang adalah anak durhaka akan mendapatkan musibah atau kecelakaan. Misalnya contohnya seperti itu. Atau berbaktilah kepada kedua orang tua, karena ridho orang tua akan menentukan masa depanmu kelak. Apalagi kesimpulan yang lain. Kesimpulan yang ketiga adalah janganlah kita sombong terhadap sesama. Karena Malin Kundang sombong. Makanya ceritanya kita mestinya harus menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya yang tepat. Misalnya ibu. Ibu harus kita memberikan penghormatan yang paling tinggi. Bahkan setinggi-tinggi penghormatan kepada manusia adalah kepada ibu kita. Masya Allah. Itu salah satu contoh pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari tulisan. Intisari tulisan itu berarti yang menjadi apa yang menjadi ide pokok atau apa yang menjadi isi keseluruhan dari cerita itu. Jadi intisari dari tulisan misalnya Malin Kundang tadi berarti
dia menceritakan tentang anak durhaka. Maka oleh sebab itu anakku yang soleh dan soleha, kesimpulan harus berisikan apa yang terkandung menjadi inti dari tulisan itu. Ya tetap kesimpulan yang Ustaz sampaikan tadi berarti harus mengandung makna tentang kedurhakaan. Oke, anakku yang soleh, bagaimana kita mau berlatih? Oke, kita akan berlatih sama-sama. Kita akan berlatih untuk membuat kesimpulan. Bagaimana cara kita berlatih? Coba perhatikan baik-baik. Ustaz geser dulu gambar ini. Daun pandan yang wangi. Wah, daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Anak soleh, wah, ketika kita membaca tentang tulisan ini, atau kita membaca tentang bacaan ini, anakku yang soleh, maka dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya bukan cuma satu, tetapi kesimpulannya banyak. Kesimpulan pertama berisi tentang pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan yang pertama adalah, atau intisari dari tulisan. Pesan, intisari, memuat hal-hal yang khusus ke umum. Kita lihat dulu. Mana yang khusus, mana yang umum. Misalnya kita lihat pada paragraf 2. Yang pendek-pendek saja ya anakku yang soleh ya. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Itu adalah khusus. Sedangkan yang umum itu berarti berisi tentang penjelasan. Apa saja penjelasannya? Ternyata penjelasannya ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Itu artinya berisi tentang penjelasan. Sedangkan kalimat yang berisi tentang hal khusus itu dijelaskan pada awal kalimat. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Oke anakku yang soleh, jadi kita buat kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa ternyata daun pandan adalah tumbuhan semak. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, penduduk Thailand menyebut daun pandan dengan nama bai toi. Di Vietnam disebut sebagai la dua, dan di Indonesia dikatakan sebagai pandan wangi atau pandan rampe. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Kesimpulan keempat, masyarakat memanfaatkan daun pandan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pembuatan minyak wangi. Oke? Ada 4, bahkan mungkin kita bisa tulis 5 kesimpulan sebagai intisari dari tulisan. Masya Allah. Ternyata anakku yang soleh dan soleha, kita bisa membuat kesimpulan dari kita bisa membuat kesimpulan 5-6 kesimpulan dari 3 paragraf. Masya Allah. Oke anakku yang soleh, silakan ditulis dan dikerjakan. Begitulah cara membuat kesimpulan. Terus, apa lagi Ustadz? Apa lagi yang kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Kita akan mempelajari tentang anak soleh. Kalian masih ingat tentang nilai-nilai pada Pancasila? Ustadz ingatkan lagi ya. Ternyata sila pertama. Sila pertama, percaya ada Tuhan. Percaya adanya Tuhan dan menjalankan perintahnya.
Jadi ketika kita beribadah misalnya, datang ke masjid misalnya, bersedekah, menolong orang, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu artinya bahwa kita menjalankan sila pada Pancasila, sila keberapa? Sila pertama. Saling menghormati antar pemeluk agama. Ketika pemeluk agama menjalankan ibadah, kita tidak mengganggunya. Kita mempersilahkan mereka untuk menjalankan ibadahnya. Sama dengan toleransi. Toleransi itu adalah penghormatan terhadap ajaran kepercayaan orang lain. Jadi ketika mereka melakukan ritual kepercayaan mereka, anakku yang soleh, ingat, jangan sekali-kali mencemooh, jangan sekali-kali menghina, atau bahkan sampai menghalang-halangi mereka. Biarkan saja mereka dengan ajarkan kepercayaan mereka, dan kita pun sama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Oke? Dan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Hei, kamu Kristen, kafir, masuk neraka, ayo masuk ke Islam. Tidak boleh mengatakan seperti itu, mengajak orang seperti itu dengan memaksanya, apalagi sampai dengan menggunakan kekerasan misalnya. Maka itu melanggar prinsip-prinsip dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kita hanya untuk menyampaikan saja. Wahai saudaraku, Islam itu seperti ini, seperti itu. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Kita mengajak kepada orang dengan hikmah, dengan baik. Bukan dengan memaksa, apalagi sampai dengan menggunakan kekerasan. Oke? Apalagi? Sila kedua. Sila kedua itu berisi tentang persamaan derajat. Bahwasanya di hadapan hukum anakku yang soleh, tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia dari kalangan manapun, yang tinggi misalnya. Tetapi ingat, di hadapan hukum kita sama. Kita harus menghargai hak asasi manusia, termasuk juga menghargai hak-hak dari hewan dan tumbuhan. Anakku yang soleh dan soleha, ketika kita menebang hutan, membakarnya misalnya, berarti kita juga merebut hak orang lain untuk menikmati udara segar, ya, dan lain sebagainya. Apabila kita membunuh hewan misalnya, kita membunuh hewan, membunuh hewan-hewan yang hampir punah, berarti kita mengganggu ekosistem yang ada di alam, mengganggu keseimbangan yang terjadi di alam, sehingga merusak hak-hak, baik hak tumbuhan maupun hak hewan yang lain. Apalagi solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Kita harus mengandung sistem solidaritas. Solidaritas itu artinya bahwasanya kita mengandung tenggang rasa. Kita merasa bahwa apa yang dirasakan orang lain itu sama dengan apa yang kita rasakan. Misalnya dia kelaparan, tidak makan beberapa hari. Coba kalau seandainya kita tidak makan beberapa hari, apa yang kita rasakan? Maka juga kita akan merasakan kelaparan. Coba bayangkan, kita lihat orang di pinggir jalan sana yang tidak makan, mereka meminta-minta. Berarti kita pun coba berada dalam posisi yang sama. Itu berarti namanya tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah ikut sakit apabila dia sakit, ikut sakit apabila dia tersakiti, ikut lapar apabila dia lapar, merasakan apa yang dia rasakan, sehingga kita menolongnya. Itulah prinsip dari tenggang rasa. Ya, perdamaian, kita harus mengupayakan perdamaian. Maka oleh sebab itu, kenapa Ustadz dan Ustazah selalu meminta kepada kita untuk menolong rakyat Palestina? Karena mereka dijajah sama Israel. Maka oleh sebab itu, anakku yang soleh dan soleha, kita harus mendukung mereka sebagai bagian dari
pesan moral yang disampaikan oleh Bapak pendiri bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjaga perdamaian di seluruh dunia. Masya Allah. Apalagi? Sila ketiga. Sila ketiga tentang cinta tanah air. Cinta produk dalam negeri. Ketika kita lihat ada 2 produk, kita upayakan 2 produk itu, misalnya satu dibuat Cina, satu dibuat oleh Indonesia. Kita beli yang dibuat dari Indonesia. Kita pun harus rela berkorban. Anakku yang soleh dan soleha. Ketika orang lain bermalas-malasan main game, kita merelakan waktu kita untuk menyimak penjelasan dari Ustadz yang gagah. Dan kemudian kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke? Itu tentang sila ketiga. Apalagi? Sila keempat. Sila keempat, pemimpin harus bijaksana. Keputusan harus musyawarah. Kekeluargaan harus diutamakan, tidak memaksakan kehendak. Anakku yang soleh dan soleha, kita ketika bermusyawarah, kita tidak mengatasnamakan diri kita pribadi, tetapi kita mengatasnamakan orang lain. Kita mengutamakan kepentingan bersama. Ingat, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan kelompok atau partai. Seperti itu ya anakku yang soleh ya. Apalagi? Sila kelima. Sila kelima berarti hak dan kewajiban harus dihormati. Perilaku adil, mendukung kemajuan dan pembangunan negara, tidak menghalangi orang untuk berusaha memenuhi penghasilannya. Anakku yang soleh dan soleha, ketika kita melihat orang yang berusaha misalnya, kita berupaya untuk kemudian membantu mereka dengan apa? Dengan membeli produk mereka. Agar apa? Agar mereka sejahtera. Iya kan? Sudah saatnya hari ini kita membeli produk yang dibuat oleh tetangga kita ataupun teman kita untuk mendukung usaha mereka. Oke, anakku yang soleh, supaya semuanya merasa nyaman dan sejahtera. Baik, anakku yang soleh dan soleha. Nah, kira-kira dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila tadi yang Ustaz sebutkan, apa pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila? Tuliskan saja satu pengalamanmu. Ingat, satu pengalamanmu. Misalnya, pergi ke masjid misalnya, menjalankan ibadah dengan tertib, dengan damai, untuk pengamalan sila Pancasila. Ceritakan. Habis itu apa lagi? Bekerja bakti misalnya, rela berkorban misalnya. Apa lagi? Bermusyawarah untuk menetapkan sesuatu. Contohnya. Apa lagi? Misalnya, menolong hewan, menanam tumbuhan sebagai wujud pengamalan nilai sila kedua dan seterusnya. Banyak sekali pengalaman yang dapat kita tuliskan dalam bentuk cerita apabila kita mengerti nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ingat anakku yang soleh dan soleha, Ustaz sampaikan sekali lagi, tugas terakhir ini harus diisi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kemudian kita menceritakan satu pengalamanmu dalam menerapkan sila Pancasila. Sebanyak 2 paragraf. Paling banyak 2 paragraf. 1 paragraf juga tidak apa-apa. Oke? Demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan. Sebagai penutup, Ustaz sampaikan lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Anakku yang soleh dan soleha, walaupun kita terpisah oleh jarak, tetapi komunikasi kita harus tetap terjaga. Jangan hanya lantaran kita terpisah oleh jarak, maka tali silaturahim kita terputus. Tidak boleh. Kalaupun kita punya waktu, kita berkunjung ke rumah teman, tidak lama-lama, menjaga jarak, menjaga protokol COVID, itu masih diperbolehkan.
selama kita tetap menjaga tadi prosedur selama COVID. Yang Ustaz ingin sampaikan terakhir kali bahwa marilah kita menjaga tali silaturahim, menjaga hubungan baik kita kepada sesama. Upayakanlah anakku yang soleh dan soleha, kalian sekalian kontak-kontakan, telepon-teleponan. Halo Adil, kamu lagi bikin apa? Halo Adnan, kamu bikin apa? Halo Agil, kamu bikin apa? Apa kabarmu hari ini? Seperti itu ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.